Halo guys, balik lagi di channel gue Henry GVD. Kali ini kita akan lanjut mereview manhwa ya. Chapter 460. Nah, yang berjudul Magic Emperor nih ya. Di chapter ini juga kita belum melihat si Jovan ya, kemana dia ya. Lama banget ya, waktu itu kan kita lihat di chapter sebelumnya lagi sedang ibaratnya mau menyelamatkan sekte ini. Tapi sepertinya kita juga kejebak ya sama rencana Jovan. Ya, yang dimana di chapter sebelumnya itu di chapter berapa kemarin ya? 500 berapa ya? Kemarin chapter 459 kan ya. Untuk sekte yang wanita ini ya, yang bunga ini, dia itu sudah dihancurin. Maksudnya para tetuanya juga udah pada tewas semua, ngeledakin diri buat nyelamatin sektenya ini. Yang dimana hasilnya sektenya dilindungi oleh kayak semacam apa sih, pelindungan atau barar apa tuh, yang melindungi wilayahnya dan nggak bisa ditembus oleh siapapun. Tapi di sini kita melihat di akhir ceritanya juga si penasehat dari gerbang kekaisaran ternyata itu sudah merencanakan buat ngejebak si Jovan. Tapi si Jovan nggak datang nih. Dan nggak berapa lama atau berapa menit ya, ternyata kita udah sedikit ada clue dari penasehat yang pinter ini bahwa ternyata Jovan ini ibaratnya malah ngejebak mereka. Ibaratnya dia ini udah pada masuk ke tipuan Jovan guys ya. Si penasehat ini udah ngakuin nih bahwa si Jovan ternyata sedang memperalat mereka, sedang memanfaatkan mereka buat saling menghancurkan keluarga mereka. Yang hasilnya dimana nanti di akhir semuanya bakalan dirangkul sama Clan Loh atau si Jovan ya. Kita lanjut ke chapter berikutnya. Sepertinya kita berikutnya bakal melihat minggu ini ya. Minggu ini kita akan ketemu sama Jovan. Kan ada 3 chapter biasa setiap minggu, Jumat, Sabtu, Minggu. Nah, siapa tahu dia nanti muncul tuh di situ, karena di sini udah ada dikasih clue juga bahwa rencana Jovan itu seperti apa ya. Apakah benar-benar menyelamatin atau sesuai pikiran si musuhnya ini. Dari segi ini gue lagi bikin karakter-karakter yang gue ceritain tadi, yaitu penasehat si keluarga kaisaran ya. Kalian bisa lihat yang sebelumnya gue juga ngegambar ketuanya yang sudah mendapatkan tubuh diamond atau yang menyerap jiwa-jiwa naga. Dimana dia makanya percaya diri nih buat ngejebak atau ngancurin si Jovan yang padahal emang sih nanti kayaknya ketemu sih. Nanti ketemu ngelawan dia ya. Jovan juga kewalahan ngelawan badan diamond dari naga itu yang kuatnya. Tapi nggak tahu kenapa nanti yang seperti gue ceritain, dia nanti bakalan ketemu solusi lah ya, gimana caranya buat ngebunuh si ketua gerbang kekaisaran ini. Nah, ini gue gambar juga si Jovannya nih. Ini karakter utama yang gue ceritain ini, yang sedang memegang keluarga kekaisaran ya dengan tangannya. Tapi liciknya dia ya. Jadi sekalian gue nge-review, kita belajar juga membuat ilustrasi ya. Siapa tahu kalian ada yang tertarik ngegambar, dan gambarnya, hasil gambar kalian tuh mau dijual bisa, mau kerja di tempat orang juga bisa. Tapi kalau untuk ini yang gue gambar ini kan punya orang ya, karya orang yang gue gambar ulang aja. Jadi gue harap kalian nggak menjual ya karya orang lain atau hak cipta orang lain ya. Untuk belajar nggak apa-apa. Seperti ini gue cuma nge-review ulang seperti belajar ya, biar kalian juga paham lah, biar nggak ngebosenin. Jadi bisa ke playlist YouTube gue, bisa tanya-tanya juga tentang desain website, aplikasi, ilustrasi, dan icon. Oke, kita lanjut. Jadi nanti pun kita akan melihat nih ya betapa kalah telaknya gerbang kekaisaran. Tapi kita nggak tahu chapter berapa nih. Dia bakalan menyerap si jiwa-jiwa dari kaisaran ini. Belagu banget ya dia ini. Ya, padahal semua para penasehat mereka juga udah ditawarin sama ngantuk sama Jovan ya.
buat gabung kalian loh. Jadi kemungkinan ada yang ngebocorin rahasia-rahasia lah sama Jovan. Seperti diprediksi di chapter sebelumnya, penasehat kekaisaran sudah memprediksi Jovan itu tahu informasi, berbagai informasi dari yang namanya siapa sih itu yang anak buahnya kaisar. Oh, gue lupa dah namanya. Tapi sebenarnya sih yang kemarin kita lihat, ternyata kenapa dia tahu informasi-informasi di setiap keluarga tuh, dia menggunakan kekuatan atau ranah ilmu iblis, yang dimana di setiap keluarga itu dikubur satu mayat yang udah agak kering ya. Itu tuh sebagai informasi dia. Nah, dia itu taunya dari situ. Tapi di sini orang-orang pada nyangkanya dia itu ada mata-mata. Tapi sebenarnya ya emang ada sih mata-mata, tapi nggak sebanyak yang mereka pikirkan. Dan orang yang dituduh pun kayaknya salah deh. Seperti itu. Nah, ini udah hampir jadi sih ya, dikit lagi juga kita udah hampir jadi gambarnya. Ya meskipun nggak terlalu sama ya cuman lumayan ya. Ini gue lagi beri warna biar kelihatan jelas ya. Mungkin di layar video kalian nggak terlalu jelas, jadi maaf banget. Tapi emang gitu di laptop, gue di laptop ini lagi gambarnya di laptop, di Figma juga. Jadi nggak terlalu, yang penting kan agak kalian tuh tahu. Chapter yang gue review itu karakternya seperti apa dan siapa gitu. Dan kita bisa lihat ya, karena di Clan Law ini kan belum pada beraksi tetua-tetuanya nih, berarti belum ada orang-orang yang bisa membuat Clan Law terdesak. Tapi kalau India pada nyerang tanpa gabungan, ini kan pada bergabung, tapi kekaisaran pun tanpa ngasih tahu alat bantu ya. Dia tanpa ngasih tahu, ibaratnya disatuin keluarga buat ngelawan si Jovan. Itu mungkin agak sedikit kalah telak Jovan. Cuman enaknya ini malah kayak berbagai keluarga itu saling bersaing guys, saling bersaing. Makanya ini sangat bermanfaat buat si Jovan. Masuk akal lah dia bisa menguasai seluruh keluarga ya, karena nggak ada yang kerjasama pun karena gara-gara ya ada yang untungin aja. Jadi ya bisa aja dalam waktu persekian detik mereka pengkhianat. Itu kemungkinan kayak gitu guys. Makanya gue bilang ini tuh bermanfaat banget bagi MC ya, buat ngambil kendali hampir beberapa bangsawan ya yang sudah jadi keluarga, dan serta ingin ngebunuh si kekaisaran atau kaisar ya. Sebenarnya penasihat ini udah ngerencanain dengan matang-matang, ternyata ketahuan juga sama Jovan. Oke, mungkin sampai sini aja, dan terima kasih yang udah nonton. Sampai jumpa lagi di next video.